Saya sapa dulu saudara semua. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebentar kita mau beribadah kepada Tuhan kita yang baik. Mari terlebih dahulu kita satukan hati kita, pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa Engkau ada sampai saat ini untuk kami Bapa. Kami boleh melewati masa-masa sulit dalam hidup kami Tuhan. Hingga Tuhan pada hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa yang baik Engkau lihat hati kami Tuhan Yesus. Terlebih dahulu Engkau urapi kami Bapa. Biar kami Tuhan boleh memuji menyembah nama-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kursi-kursi Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kursi ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa Bapa. Dipenuhi dengan roh-roh yang haus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan perjalanan Tuhan, mari Engkau yang hantarkan mereka Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, mari Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka Bapa. Haleluya Tuhan. Jikalau mereka malas Tuhan, mari Engkau jamah hatinya Tuhan Yesus. Engkau ingatkan dia Bapa, supaya nanti boleh beribadah ibadah kedua dan ketiga nanti Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa menerima lawatan-Mu bersama-sama Tuhan. Bersuka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat jalani hidup ini Tuhan Yesus. Haleluya. Tanpa Engkau yang di samping kami Tuhan, kami tidak ada apa-apa Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Haleluya. Roh
haleluya. Yes Lord Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, yes Tuhan, haleluya, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami memuji nama-Mu, kami sembah kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Semua yang katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kembali saya sapa. Shalom saudara. Haleluya, kita menang bersama dengan Tuhan. Lambaikan tangannya, haleluya. Kita angkat lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang
Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Semuanya boleh lambaikan tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Semuanya masih semangat Bapak Ibu? Semuanya masih kuat berdiri, amin? Kita akan terbang bersama Tuhan kita, haleluya. Kita akan terbang bersama Tuhan tinggi di setiap masalah kita, haleluya. Firman-Mu Tuhan, bita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, saya persilahkan untuk kita duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih Tuhan, mari saksikan depannya supaya saudara-saudara kita yang lain boleh merasakan berkat juga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam kita semua. Puji Tuhan saudaraku ya. Saya pertama kali hadir sini ibadah pertama saudaraku. Karena Yesus itu baik saudaraku ya. Di mana saudaraku ya yang saya pribadi, keluarga kami pribadi mengalami begitu sulitnya ya. Itu mengasihi keluarga kami saudaraku, kami bisa semuanya untuk kami lewati. Yang saya saksikan saudaraku, namanya COVID ya. COVID-19 kata orang, memang begitulah yang kita jalani. Yang saya saksikan saudaraku, di mana saya sebulan yang lalu ya, saya mengalami penyakit COVID saudaraku. Tapi puji Tuhan saudaraku ya, kaum bapak saudaraku semua menjauhkan saya. Tapi puji Tuhan saya tidak peduli, sekalipun mereka mengambil jarak dari saya. Tapi puji Tuhan saudaraku ya, memang saya saksikan kepada kaum bapak, saya mengalami COVID saudaraku, saya bilang. Terus mereka itu menjauh dari saya, tapi gak apa-apa. Tuhan ampuni mereka gitu. Tapi puji Tuhan saudaraku ya, tapi Yesus itu sungguh baik. Yesus menyembuhkan saya. Dimana yang tidak pernah saya makan jus yang enak, tapi karena COVID, ya saya makan yang enak saudaraku. Karena dianjurkan dokter harus makan buah yang mengandung vitamin C katanya. Waduh, ya gak pernah di jus buah, jadi saya makan saudaraku. Tapi begitu saudaraku ya, semuanya itu saya lewati dengan begitu Yesus mengasihi saya. Memang COVID ini, tapi puji Tuhan, kenapa saya bisa sembuh? Karena Yesus menyembuhkan saya, bukan karena siapa-siapa saudaraku. Tetapi Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi keluarga saya. Puji Tuhan, pada saat ini saya sudah lepas dari COVID. Terpujilah nama Tuhan.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya, semua boleh lambaikan tangannya. Kita mau terbang bersama Tuhan di 2021. Kita ameni. Kita mau terbang bersama Yesus. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Semuanya kita boleh bersuka cita. Kita akan mendengarkan firman ya Tuhan. Haleluya. Mari terlebih dahulu kita angkat lagu pujian. Kita katakan bukan dengan kekuatanku. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita buka pikiran kita, hati kita. Biar kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena bukan dengan kekuatan kita, kita boleh berjalan. Karena bukan kekuatan kita, kita boleh lewati hari-hari demi hari. Tapi semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Makanya kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan sebuah pengharapan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, dengan segala Tuhan Yesus apa yang kami punya, hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk mengerti dalam lagi kebenaran firman-Mu, dan kami lebih lagi Tuhan Yesus ingin dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang hadir pagi hari ini, kami Tuhan memiliki hati seorang murid yang rindu Tuhan dan diajar oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sudah lama juga saya tidak ada di dalam ibadah pertama, tapi bukan seperti Pak Pasaribu baru kali ini gitu ya. Ya tadi dia juga saya bingung lihat Pak Pasaribu. Saya pikir sekarang saya salah masuk ibadah. Saya pikir saya masuk ibadah 3. Rupanya beliau yang memang baru pertama kali. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Pak Pasaribu tadi bersaksi ya kena COVID gitu ya. Udah swab test? Udah? Udah? Oh ya. Saya beberapa minggu yang lalu juga curiga saya COVID. Karena saya udah 2 minggu gak gereja. Saya gereja online. Karena hidung saya gak bisa cium apapun juga setelah saya demam 3 hari. Dan tidak ada lendir, kering sama sekali. Bahkan kotoran pun tidak bisa saya cium. Sampai yang wangi parfum pun tidak bisa saya cium. Yang sangat menyengat pun saya tidak bisa cium. Jadi ya saya konsultasi ke dokter secara online lalu disuruh swab test. Saya nggak mau, saya bilang. Aduh enggak, saya nggak corona, saya bilang gitu. Kalau udah Pasaribu dia corona, saya nggak mau corona. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan saya nggak corona, enggak. Ya tapi demi keamanan bersama dari keluarga saya rapid test. Tapi rapid test, karena swab test itu mahal sekali, 2 juta. Enggak punya uang untuk bayar swab test ya. Jadi saya rapid negatif, puji Tuhan. Saya senang sekali. Walaupun hidung saya belum kembali normal pada saat saya rapid itu, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan, saya minta dukungan doa keluarga saya semua, terutama bapak saya. Lalu 5 hari setelah itu hidung saya mulai mencium dengan normal. Dan hari ini hidung saya meskipun masih ada sedikit sengaunya suara saya sudah bisa cium semua bau. Senang sekali saya Bapak Ibu, senang sekali. Karena ternyata nggak bisa nyium apa-apa bikin stres. Ya, nggak bisa cium apapun bikin stres ternyata saya. Saya ternyata bisa tertekan juga dengan itu gitu. Pikir, ih ada apa ini, kok saya nggak bisa cium apa-apa. Saya masak wangi bawang digoreng pun nggak ada gitu ya. Maaf kata, mau buang kotoran pun nggak ada baunya gitu. Bingung kan? Ya gitu, bingung tapi ya itulah puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika saya kembali bisa mencium, saya senang sekali. Saya pikir Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih begitu. Hanya terima kasih yang keluar. Saya kegirangan sendiri di kamar, nggak ada yang tahu gitu. Yes gitu, kayak orang bego. Tapi begitulah senangnya dapat kesehatan dari Tuhan. Amin. Kita bersyukur yang hari ini masih hadir di sini, tidak ada kena sakit yang membuat mengkhawatirkan. Kalaupun kena, tapi disembuhkan Tuhan, puji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Hari ini saya ingin bersama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ayat firman Tuhan ini sudah sering sekali kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya mau kita bersama-sama mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan ini. Beberapa waktu yang lalu kita tahu sendiri ya Bapak Ibu, ada seorang yang ngaku-ngakunya WNI, warga negara Indonesia. Saya bilang ngaku-ngakunya, nanti ya saya kasih tahu kenapa saya bilang ngaku-ngakunya. Tapi membuat heboh seluruh negara ini. Hebohnya kenapa? Hebohnya karena dia mengganggu
Oke, udah bisa. Mengganggu ketertiban umum, mengganggu juga prasarana umum. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu belum tahu, di Jakarta beberapa waktu yang lalu terjadi kemacetan yang sangat luar biasa menuju ke bandara. Karena menjemput seseorang katanya kembali ke tanah air. Dan sampai sekarang kasusnya masih beruntut dan beruntut. Kenapa? Ternyata sudah ditemukan dari kerumunan itu beberapa orang sudah reaktif corona. Mereka berkerumun berduyun-duyun tanpa pakai masker. Mereka bilang corona itu bohong. Itu semua hanya kamuflase dari pemerintah, kamuflase dari WHO. Gitu-gitukanlah dibilang. Lalu kemana semua orang yang meninggal itu ya? Saya bingung. Jadi itu apa? Itu bukan bukti gitu ya. Saya bingung gitu ya. Kemana pikiran mereka? Yang saya bingungkan ini pengikutnya justru lebih parah. Pengikutnya ini yang saya bingungkan lebih parah. Kenapa? Karena saya percaya pengikutnya itu bukan orang nggak sekolah. Ya, pasti sudah sekolah. Ada yang bahkan sudah lulus S1, sudah sarjana. Atau mungkin juga sudah S2. Sudah mengikuti kuliah yang lebih tinggi lagi, pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kok bisa ya malah membawa pengaruh yang kurang baik. Katanya ngaku-ngakunya rakyat Indonesia, tapi malah membahayakan sesama rakyat Indonesia. Tidak mematuhi pemerintah. Bahkan sampai hari ini dia dirawat di rumah sakit kan. Beliau itu karena sampai hari ini tidak ada rekod kesehatan yang jelas. Rumah sakit itu sendiri pun menolak, keluarganya sendiri dan dia menolak untuk di swab test. Tapi dia dan istri ada di rumah sakit, tidak mau dijenguk siapapun juga ya. Saya juga bingung ya, itu apa maksudnya kan gitu. Nah, Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbicara tentang garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16, garam dan terang dunia. Mungkin ini sudah sering sekali kita baca bersama-sama, tapi saya ingin hari ini kita baca kembali. Kalau yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya, yang punya HP suci silakan dibuka HP sucinya. Kalau tidak punya HP suci, saya tampilkan di depan. Mana tahu nggak punya HP suci gitu ya, HP-nya punyanya yang tutut halo gitu ya kan. HP suci maksudnya diisi Alkitab ya, jangan dipakai yang lain-lain gitu. Oke, yang tidak punya semua tadi yang saya bilang tidak bawa Alkitab, tidak bawa HP yang ada isinya Alkitab, silakan lihat di teks di depan. Tapi saya lebih menyarankan bukalah Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama hanya 3 ayat saja. Jadi kita baca dengan suara yang lantang, yang kuat dan dengan bersemangat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ini teks ini 3 ayat ini tentang garam dan terang ini berasal dari kitab Matius, dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di pasal 5 itu yang paling atasnya khotbah di bukit, pasal 5 sampai 7. Ya, itu termasuk dari ucapan dan khotbah-khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia mengajari murid-muridnya ketika dia sedang berada di bukit saat itu. Dan dia menyampaikan banyak sekali pengajaran, itu ada 2 pasal dari kitab Matius 5 sampai Matius 7. Ya, itu berbicara tentang kerajaan sorga, tentang bagaimana hidup sebagai warga negara kerajaan sorga, dan bagaimana hidup di tengah-tengah dunia. Kita ini semua warga negara kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita adalah orang-orang yang menjadi warga kenegaraan sorga. Tapi pada pagi hari ini kita melihat bersama-sama, ya,
Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahkan di dalam bagian ini, jelas sekali Yesus ingin menyampaikan bagaimana karakter orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan sorga. Kalau tadi saya buka dengan kisah orang yang mengaku-ngaku sebagai WNI, warga negara Indonesia, tapi tidak berlaku sebagai WNI yang benar. Nah, sekarang hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya ingin nanti di akhir daripada renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, kita bersama-sama merefleksikan diri. Apakah kita sudah mengikuti menjadi orang-orang yang punya, yang memiliki kewarganegaraan sorga itu? Apakah kita sudah bertingkah laku, berkarakter sebagai warga kenegaraan sorga? Kita lihat bersama-sama. Tadi ayat yang sudah kita baca, di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kemudian di ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Saya ganti, mari kita sekarang sama-sama bilang bukan kamu, tapi adalah saya. Ya, sama-sama ya. Mulai dari yang ayat 13 hanya ininya aja, sepenggal ini. 1, 2, 3 ya. Saya adalah garam dunia. Saya adalah terang dunia. Ya, Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Di dunia ini garam dan terang itu sangat-sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari garam dan terang itu sangat-sangat diperlukan. Ya. Sama mungkin kalau sekarang ini anak-anak muda sekarang ya, bukan orang-orang tua. Kalau orang-orang tua ya nggak terlalu peduli dengan kedua hal ini. Tapi anak-anak muda sekarang tidak bisa hidup tanpa dua barang ini. Wifi dan power bank. Karena apalagi di zaman corona, semua serba online, pakai HP, belajar pakai HP, absensi pakai HP, mau ketemu teman, mau jumpa sama teman-teman, itu juga pakai HP, mau ibadah juga pakai HP, ya kan? Ibadah KTB kaum muda pun kalau lagi hujan, kalau apa online dari HP, lewat WhatsApp grup. Semuanya serba pakai HP. Akhirnya anak-anak muda sekarang bahkan juga kayaknya udah ikut juga orang-orang tua. Karena saya perhatikan juga ada beberapa orang tua yang juga sudah mulai ketagihan dengan wifi gitu ya. Dengan wifi, sebenarnya bahasa Inggrisnya wifi tapi kebanyakan kita panggilnya wifi. Jadi ini ya. Dicariin terus, gak bisa kalau gak ada itu gitu kan. Karena beli paket data mahal gitu ya. Pakai data Telkomsel sekarang harganya berapa? 2 giga aja harganya 25.000, bener kan? Soalnya saya pernah beli lah untuk siswa di sini. Kok mahal banget ini harganya 2 giga 25.000. Akhirnya orang rame-rame cari wifi gratis. Pergi nongkrong ke kedai kopi, ke kafe, atau kalau ada misalnya warung-warung kopi gitu yang kecil-kecil tapi ada wifi-nya, oh langsung nggak di kedai kopinya karena nggak ada uang juga beli kopi. Di pinggir-pinggirnya itu aja duduk-duduk, diparkirkan motornya pura-pura nunggu kawan gitu ya kan, padahal numpang wifi gratis. Ya ini dia. Seperti itu juga makna kiasan dari garam dunia yang dipakai di dalam ayat ini ya, itu dia sangat beragam. Sangat beragam karena penggunaan daripada garam itu sangat banyak sekali. Bahkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab kita itu dituliskan. Sampai hari ini juga garam sangat banyak digunakan untuk semua bidang. Bukan hanya untuk masak mama-mama di dapur ya. Garam itu sangat banyak sekali gunanya. Saya buat beberapa di sini, ada dia untuk pupuk, untuk sebagai bahan, salah satu bahan untuk pupuk. Lalu kemudian ini dalam Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Lalu untuk pengawet di dalam Bilangan 18 ayat 19. Kalau Bapak Ibu mau baca ayat-ayatnya silakan dibaca. Atau mau di rumah nanti silakan, kalau mau difotokan ini layarnya silakan dicek sendiri di rumah. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus bisa dipakai juga untuk mengawetkan. Kalau sekarang pun kita pakai juga kan, ikan asin jadi awet karena digaramin, diulang-ulang digaramin. Udah dibersihkan, dijemur, digaram lagi. Dibikin banyak garamnya, perbandingannya itu 1:2 kalau nggak salah ya, makanya dia asin banget kan gitu. Nah, penghilang
kuman. Sorry. Maklumlah minjam, maaf ya. Gak ngerti soalnya. Ya, penghilang kuman atau antiseptik di Alkitab sendiri pun dituliskan. Di dalam Yehezkiel 16 ayat 4. Bahkan sampai hari ini pun garam digunakan untuk menghilangkan kuman. Di mana? Larutan NaCl infus. Tahu kan yang di botol, yang biasa kalau orang diinfus di rumah sakit, itu juga bisa digunakan untuk membersihkan luka. Kalau pakai alkohol atau pakai Revanol perih, pakai NaCl itu aja nggak terlalu perih. Dan itu bagus dan steril. Dipakai loh sampai hari ini. Nah, kita lihat lagi untuk penyucian. Keluaran 30 ayat 35, 2 Raja-Raja 2 ayat 21 ini dipakai di dalam ibadah untuk melakukan penyucian, ya. Kemudian dalam ibadah ini tadi saya sudah bilang Imamat 2 ayat 13, Yehezkiel 43 ayat 24. Lalu juga untuk penyedap itu kita pakai sekarang ini. Kalau makanan nggak pakai garam enak nggak? Enggak ya. Yang sakit darah tinggi itu yang kasihan, ya. Yang sakit gula itu makanannya harus tawar-tawar. Ya, apalagi yang darah tinggi ya sama yang kolesterol itu garamnya harus diturunin. Rasanya itu udahlah, saya udah pernah rasain makanan diet. Diet sehat, bukan diet mau kurus, diet sehat. Itu rasanya hambar. Saya pikir makanan sehat selalu gak enak ya gitu ya. Tapi iya, kita perlu yang namanya garam untuk penyedap, untuk kita makan supaya lebih enak rasanya. Supaya dia maknyos kata orang. Kalau nggak pakai garam nggak enak makanannya. Dan kemudian firman Tuhan ini juga tadi kita baca bersama-sama mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Terang dunia itu artinya apa? Terang dunia itu adalah kemurnian. Murni, kalau katanya murni seperti emas 24 karat, murni. Air yang bersih, yang putih itu murni. Dan kemudian kebenaran, pengertian, pernyataan Tuhan itu melambangkan pernyataan Tuhan terang dunia itu, terang itu. Dan kemudian menyatakan, melambangkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Ini seharusnya yang kita miliki Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang memiliki kewarganegaraan sorga. Orang-orang yang memiliki kewarganegaraan sorga, kita tadi semua, kita adalah warga kenegaraan sorga. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan begini, Yesus berkata kepada orang banyak, dia bilang begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sendiri sudah menjadi contoh, dia mencontohkan, menunjukkan kepada seluruh dunia termasuk kepada kita hingga hari ini pada masa kini bahwa dia adalah terang dunia. Dia menjadi teladan, dia menjadi pembawa terang di saat manusia pada saat itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang pada saat itu berkumpul, ada orang Roma dan Yunani pada saat itu pada masa dia sedang mengajar. Mereka semua dilanda kegelapan. Kegelapan karena apa? Ada banyaknya pemerintah yang melakukan manipulasi kepada rakyat, mereka melakukan pajak besar-besaran, mereka melakukan penindasan, mereka melakukan hal-hal yang tidak beradab. Bapak Ibu tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini di Indonesia? Saya tidak mengerti kenapa berita ini tidak terlalu booming. Di Sulawesi Tengah sedang ada sebuah organisasi baru yang baru MTI. Apa MTI ya? Ada yang tahu? Tunggu saya cari dulu. Saya sudah tanya teman saya yang ada di Palopo tadi pagi. Saya tanya gitu, gimana kabarnya di sana? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Saya bilang. Itu ada kelompok masyarakat yang dia radikal dan dia itu seperti teroris. Mujahid Indonesia Timur. Itu namanya. MIT. Kelompok MIT, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka membakar warga. Lalu dipenggal dulu kepalanya, ditinggalin di dalam rumah, dibakar. Enggak cuma satu keluarga, enggak cuma satu rumah, banyak.
Yang pertama dibakar itu gereja. Ada gereja yang sedang dirintis di di Sulawesi Tengah. Dan itu mereka bakar bersama dengan rumah-rumah di sekitarnya. Bersama dengan anggota yang keluarga yang ada di dalam rumah itu. Saya bingung gitu ya. Yang melakukan ini sebenarnya apa dasarnya? Paham gak sih sesama manusia? Kita sama-sama manusia. Coba Bapak Ibu lihat saya. Adakah keinginan Bapak Ibu membunuh saya? Kita mikirnya dulu normal gitu ya. Kenapa mereka begitu gampangnya memenggal, membakar? Kayak bukan manusia kan yang dilakukannya itu. Kayak ini kan benda mati ya. Kalau kita bakar ini mungkin gak terlalu gimana gitu. Tapi kan paling gak aduh rugi udah dibeli gitu kan. Sayang. Kok ini manusia loh. Saya bingung sekali apa yang sedang terjadi di Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini kok orang-orang malah radikalnya parah gitu. Apa yang dicari? Karena hatinya dipenuhi dengan kegelapan Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saat ini kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah terang dunia. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang menjadi warga negara surga, kita juga mengikuti teladan Yesus. Menjadi terang, menjadi garam. Menjadi garam dan terang. Kita perhatikan lagi bersama-sama. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena tadi kita sama-sama saya sudah tanya. Semua di sini percaya kepada Tuhan. Semua menjawab iya. Itu tandanya kita sudah tidak lagi berada di dalam kegelapan. Tapi kita di dalam terang. Sama mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan. Oleh karena itu kita dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Nah, apa yang terjadi? Di dalam teks yang kita baca tadi bukan dikatakan jadilah terang, jadilah garam. Tapi dikatakan adalah terang, adalah garam. Artinya sudah itu. Kita sudah adalah terang, kita memang terang, kita memang garam. Bukan lagi dibilang jadilah garam, jadilah terang, tidak. Katakan tadi bersama-sama tadi kita sudah bilang, saya adalah terang, saya adalah garam. Artinya bahwa kita memang membawa identitas itu. Kita membawa itu kemanapun kita pergi. Garam dan terang itu artinya kita menjadi berkat kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, meskipun, nah ini ya, kita berkata meskipun kita ini berada di tengah-tengah dunia ini, saya lanjut aja cepat ya. Ya, kalau garam itu ditawarkan, apa gunanya? Enggak ada kan? Kalau garam enggak asin, namanya bukan garam, benar ya? Karena kita tahu garam itu asin. Kalau garam itu menjadi tawar, katanya untuk apa? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan, saya ulangi bahwa identitas kita ini adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau kita menjadi tawar, kalau kita tidak bisa berguna, tidak bisa berpengaruh yang baik seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai terang, dia sebagai garam yang membawa terang kepada kegelapan. Kalau kita tidak bisa menampilkan itu, kalau kita tidak bisa menjadi seperti itu, katanya tidak ada lagi gunanya selain dibuang ke dalam api neraka. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, garam itu hanya dapat berguna. Kita hanya bisa menjadi orang-orang yang benar-benar identitasnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau kita bercampur dan menunjukkan siapa diri kita. Bercampur kemana? Ke dunia. Kita memang bukan milik dunia ini, kita memang bukan dari dunia ini, tapi kita dari surga dan kita dari Tuhan. Makanya tadi kita itu warga negaranya bukan keluarga negaraan mana-mana, tapi warga negara surga.
Karena nanti kita setelah selesai semua penderitaan dunia ini, setelah pengangkatan dari Yesus terjadi, maka kita akan dibawa kembali ke surga. Rumah kita bukan rumah yang kita bangun dengan berjerih lelah uang kita, uang daripada semua orang-orang tua kami di tempat ini untuk membangun rumah. Bukan itu rumah kita yang kekal. Rumah kita ada di surga nanti. Rumah kita disiapkan Tuhan di sorga nanti. Makanya penting bagi kita untuk menyadari bahwa identitas kita itu adalah garam dan terang dunia. Sehingga kita tidak menjadi tawar dan akhirnya dibuang dan tidak kembali kita ke rumah kita. Kampung halaman kita itu surga Bapak Ibu. Bukan padang sedimpuan. Bukan balige. Bukan si biru-biru. Bukan kebun jahe, bukan itu kampung asli kita. Itu kampung kita di dunia. Tapi kampung asli kita itu ada di Siapa di sini yang percaya kampung aslinya di surga? Saya percaya Bapak Ibu. Dan saya ingin kembali pulang kampung. Bukan Desember ini ya, tentang Natalan pulang kampung. Bukan juga. Tapi saya ingin nanti saya akan pulang kampung. Kembali kepada Bapak saya, Bapak di surga, Bapak kita, Bapak di surga. Kalau kampung Bapak saya di dunia ini sih borong-borong. Ya, kalau kampung mama saya Lumban Sihotang, tapi belum pernah ke kampung mama, kampung Bapak udah pernah. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, kalau kita tidak mau dibuang, maka kita harus menyadari bahwa kita ini adalah memang warga negara kerajaan surga, tapi kita ini bukan dari dunia. Kalau kita sadar kita bukan dari dunia, maka kita akan melakukan bagian kita sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus bercampur. Kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Terang itu harus dinyatakan. Tadi dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula katanya nggak mungkin orang menyalakan lampu lalu meletakkannya di bawah kolong. Saya kalau mati lampu, ini mati lampu ya. Saya nyalakan lilin, saya taruh di bawah ini. Apa gunanya? Apa gunanya Bapak Ibu? Gak ada kan? Lilin itu harus diletakkan di tempat yang tinggi supaya bisa makin banyak yang diterangin. Seperti itulah kita. Seperti itulah seharusnya kita. Kita itu harus diletakkan di atas kaki Dian. Di tempat yang lebih tinggi. Supaya bisa menerangi semua orang. Menerangi semua orang. Seperti itulah katanya di dalam ayat terakhir daripada firman Tuhan yang kita baca tadi Matius 5 ayat 13-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Supaya semua orang yang melihat kita dan mendapatkan terang itu memuliakan Bapa kita di surga. Perbuatan baik kok dikasih tunjuk, Kristi gimana sih? Emangnya pamer? Bukan. Bukan demikian Bapak Ibu. Kita bukan pamer kebaikan. Itu beda. Kebaikan yang dilakukan dengan kebenaran dan ketulusan di dalam Tuhan itu berbeda dengan kebaikan yang hanya sekedar pamer. Kalau kebaikan yang dilakukan dengan pamer setelah selesai dilakukan marungut, kata orang Batak. Tadi kayak gitu rupanya itu. Tahu kayak gitu gak usah aku kasih dia itu. Rupanya adanya uangnya beli emas. Sok-sok miskin minta sembako. Itu kalau kita lakukan kebaikan hanya karena alasan tertentu. Karena kita mau dilihat baik oleh orang. Karena kita mau pamer. Gitulah intinya kan gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan benar-benar memang kita mau menjadi terang dunia, kita mau menjadi garam dunia. Ya sudah berikan. Kalau dia memang berbohong dia itu urusannya dengan Tuhan. Urusannya kita tulus melakukan kebaikan. Kita tulus membantu orang. Kita tulus melakukan kebaikan kepada orang. Itulah kebaikan yang benar-benar yang Tuhan inginkan. Terang itu harus dinyatakan bukan sekedar eksis seperti tadi yang saya katakan. Ini contoh orang cuman eksis nih.
Yang nikah siapa, yang dipoto siapa gitu kan, heboh sendiri. Seperti itu tadi kalau orang yang melakukan kebaikan karena untuk pamer. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, yang harus dimuliakan dari semua perbuatan kita yang baik itu adalah Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan tunda-tunda lagi. Bukan berarti kalau kita ini baik gak pernah marah. Itu beda ya. Itu beda. Kalau kita ini baik kerjanya senyum aja. Nanti dipikir orang gila, masuk rumah sakit jiwa. Bukan juga. Tapi benar-benar kita melakukan semua dengan tulus hati. Dan dengan memang kita mau menyatakan kebenaran. Masa ada orang kita lihat sudah melakukan dosa kita abaikan. Itu namanya kita gak melakukan kebaikan. Ya kan Bapak Ibu? Kita biarin dia masuk ke dalam neraka. Keluarga kita lihat sudah melakukan dosa. Ah, sudahlah, aku kan baik. Itu bukan baik. Itu namanya membiarkan keluarganya masuk terjerumus dalam dosa. Tidak. Tapi ketika kita menyatakan kebenaran, tadi kan terang itu melambangkan kebenaran, pengertian, pernyataan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini bagaimana tanggapan kita? Apakah kita abai? Seperti dalam gambar ini, udah kebakaran besar-besaran, 2 pemadam kebakaran malah minum pula dia di situ. Apakah kita seperti itu? Kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya. Pulang, ya sudah. Lupakanlah, katanya gitu. Lupa lagi khotbahnya gitu. Kita abai, kita biarkan, ya sudahlah. Oh ya, Pandok Maahan dan yang di Pandok Kodisi Kristi, yang di kepala aku sekarang ini, gimana nanti pulang gereja aku harus pergi, lalu kemudian ada mama siapa tadi udah janji mau pesan ini dia, oke nanti ya Pandok Madisi. Bapak Ibu, kita apakah akan abai hari ini? Lagi-lagi abai dengan firman Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang warga kenegaraan surga yang peduli? Yang peduli, bukan yang ngaku-ngakunya aja sebagai warga negaraan surga. Ngaku-ngakunya aja percaya Tuhan Yesus. Ngaku-ngakunya sudah sekristen. Sudah Kristen sejak lahir, sudah Kristen sejak berapa puluh tahun. Sudah Kristen 5 tahun. Apakah kita tetap seperti itu atau kita mau menjadi orang Kristen yang peduli, yang mau mendoakan, yang mau perhatikan, yang mau memberitakan. Gak mesti khotbah di depan seperti saya, seperti ini Bapak Ibu. Tapi ketika jumpa, ketika ketemu dengan teman-teman, dengan saudara kita, kenapa gak gereja? Ditanya aja, aduh corona takut aku. Ya udah, bukalah YouTube channel kami, GSJHL Sada. Promosi, apa salahnya? Gak usah kita yang khotbahin, gak usah kita yang kasih kesaksian. Dilihatnya aja ibadah kita itu. Ya sudah, biar Tuhan bekerja. Doakan dia, Tuhan aku doakan biar dia ketika lihat YouTube channel kami, dia dijamah Tuhan. Udah, jangan cuek, jangan gak pedulian. Karena saya perhatikan saat-saat ini semakin tertunjuk, semakin menuju kepada tanda-tanda akhir zaman. Banyak sekali orang yang kasihnya semakin dingin, semakin tidak peduli. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, apakah kehadiran kita sudah menjadi garam dan terang yang memberkati dan memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, terutama di masa pandemi ini? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau ada orang yang mulai takut karena dia demam lalu kemudian batuk dan flu, apakah kita bilang, itulah kan kau, udah corona kau, ayo kau. Atau kita bilang, ayo semangat, mari kita berdoa bersama. Tetap ayo minum susu kita doakan dalam nama Yesus engkau sembuh, jangan patah semangat. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Atau kita tadi seperti tadi, itulah kau udah corona kau, makanya jangan pergi-pergi aja kerja kau.
Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, mari pada saat ini kita lihat diri kita sendiri. Kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi warga kenegaraan surga yang sesungguhnya. Yang menjadi garam dan terang. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak kita itu adalah Bapa yang setia. Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Sekarang kita, bagaimana kita? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang memberikan hati kita? Meminta Tuhan untuk mengubahkan hati kita. Dari hati yang mungkin masih ragu-ragu. Hati yang mungkin kurang peduli. Tapi pada saat ini kita minta Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Supaya kita menjadi warga kenegaraan surga sesungguhnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tidak tertinggal. Tapi kita ikut bersama-sama menikmati pulang kampung ke surga. Menikmati kemuliaan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Bapa kau setia. Kita minta Tuhan mengubahkan hati kita. Ubah hatiku Tuhan. Seperti hatimu. Haleluya. Bapa kau setia. Takkan dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati setulus salibmu. Kasihmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hati seputih hatimu, seputih hati, setulus kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku, katakan lagi dengan lebih sungguh-sungguh, ubah hatiku seputih hatimu Tuhan. Ubah hatiku seputih hati setulus salibmu. Amin. Buka
seperti mata-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Seperti mata-Mu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Katakan sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam-Mu Tuhan. Haleluya. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi warga kenegaraan surga yang sesungguhnya. Kami membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan tuntun langkah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memampukan kami. Hanya Engkau yang sanggup. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, menjelang dari akhir tahun ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami melihat mulai dari bulan Januari sampai akhir bulan 11 ini, kami Tuhan Yesus masih kurang untuk menyatakan diri kami sebagai warga negara surga. Tuhan tolong kami Bapa, terutama di tengah-tengah dunia pada saat masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami hati Tuhan Yesus yang terus diberikan kekuatan daripada-Mu untuk menyatakan Tuhan Yesus terang-Mu, untuk menyatakan Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Tuhan, ketika kami mulai lemah, ajari kami Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan Yesus, siapa kami sesungguhnya, bahwa kami adalah warga negara surga, dan Engkau Tuhan Yesus yang menjamin rumah kami ada di sana bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus Engkau yang tolong kami hari lepas hari. Di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami tidak mau Tuhan Yesus terikut di dalam kejahatan itu. Kami tidak mau terikut di dalam dunia yang gelap itu Tuhan, karena kami sudah dibawa ke dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, ajari kami sehingga keluarga kami tidak ada yang tertinggal. Anak-anak kami, suami, istri, orang tua tidak ada yang tertinggal ya Tuhan Yesus. Ajari kami Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan Yesus datang hari ini pada kami, dan kami rindu Engkau yang bekerja melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Baik Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus keluarga kami Engkau lindungi dengan darah-Mu yang kudus. Bahkan kami ketika kami harus keluar mencari nafkah untuk kehidupan kami sehari-hari, kehidupan keluarga kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati pekerjaan kami, masing-masing daripada semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengupayakan Tuhan Yesus untuk penghidupan sehari-hari.
Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden kami, dan seluruh kabinet menteri. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, lindungi mereka. Semua program yang sudah mereka canangkan untuk menghadapi tahun yang baru di tahun depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah vaksin corona yang sudah dicanangkan bisa Tuhan Yesus didistribusikan dengan baik. Dan kami semua juga dalam segala lapisan masyarakat bisa mengecap vaksin tersebut Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik adanya. Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kota Medan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah keamanan dari kota ini, dari Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua orang-orang yang mencoba memecah belah NKRI, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sadarkan mereka, biar mereka Tuhan Yesus kembali kepada jalan yang benar, di dalam Engkau, di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir hari ini. Bahkan Tuhan Yesus, dalam keluar masuk kami, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus yang baik. Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus, marilah angkat kedua belah tangan-Mu dan kita terima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa menyertai Engkau, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap mengalir dalam hati kita, menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar menyadari bahwa kita adalah warga negara surga dan menyatakan terang dan garam dunia di tengah-tengah lingkungan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang terus mendampingi kita untuk menyatakan semua itu dan menyatakan kebenaran dan menguatkan kita dalam masa-masa tersukar sekalipun. Sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, siapkan persembahannya, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita mau mengumpulkan persembahan kita, nanti dimulai dari sebelah kanan saya, dari disambung juga dari belakang sebelah kiri saya. Haleluya, langsung pulang nanti, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bela Tuhan Bapa yang baik, kami mulai melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia Bapa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati kehidupannya Bapa, berkati juga pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang mengembalikannya 10 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Marolopolop Tondiki. Yesus Tuhaki Tondi nama ngajaria Tarban malas liroha Sonang di tiki Dung jupang Yesus Tuhaki Marolopo Lopton diki. Langsung pulang ya Bapak Ibu. Oh Bus Yesusi Amu sude bege mai Sailas roha kumandoki Sonang di tiki Dung jupang Yesus Tuhaki Tondi nama ngajaria Tarpen marlas di roha Sonang di
marlo jengau oh Tuhan, Tuhan pinar silang mi, mangi doa siako, asih di roham, ala diale Tuhan, tarbainau sona, sogo di jolo. Tolong jaga jarak ya Bapak Ibu. Ala diale Tuhan, tarbainau sona, sogo di jolong, di hasona. Ala diale Tuhan, tarbainau sona, sogo di jolong, di hasona. Sogo di jolong, di hasona. Sogo di jolong, di hasona. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.